Sudah nih Bu. Ya, nanti minta tolong ya Mbak Ardini. Saya di ini ya di screenshot karena saya membaca ini. Kita lihat untuk penilaian sikap ya, penilaian sikap halaman 15. Oke. Nah, di sini kita akan fokus pada penilaian sikap. Sebetulnya pada sisi afektif itu banyak sekali ya yang dapat istilahnya dinilai terkait dengan afektifnya siswa. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan afektif atau sekarang ini K13 lebih mengarahkan pada penanaman sikap sosial ya. Dan sebetulnya dari panduan penilaian SMA ini baik sikap spiritual dan sikap sosial harus dilakukan secara berkelanjutan oleh semua guru termasuk guru, BK dan wali kelas. Tetapi yang menjadi fokus di sini sebetulnya sekarang diarahkan bahwa penilaian terkait K1, KI1 dan KI2 itu mengiringi semua pembelajaran. Oke. Kalau kita melihat bahwa dalam RPP ya yang mungkin pernah Anda lihat sebelumnya di mata kuliah strategi belajar mengajar atau perencanaan pembelajaran fisika yang nanti mungkin semester ini sepertinya saya belum hafal ya, kurikulum kita berubah lagi di sini karena ada rekonstruksi kurikulum. Urut-urutannya itu apa, mata kuliahnya apa saja ya, tapi yang jelas SBM sepertinya sudah strategi belajar mengajar. Nah, di sini penilaian yang bisa dilakukan yaitu dalam bentuk self assessment, penilaian diri, penilaian teman sejawat, atau bisa juga dalam bentuk observasi oleh guru ya. Oke, intinya kenapa penilaian itu dilakukan adalah sebagai upaya untuk mengembangkan pendidikan karakter peserta didik. Jadi ada beberapa nilai karakter yang perlu ditumbuhkan pada diri siswa seperti sikap religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong. Nah, sebetulnya ini nilai-nilai yang menjadi prioritas, baik itu selama pembelajaran di dalam kelas maupun dalam kegiatan di luar kelas. Oke. Untuk penilaian sikap di sini yang paling utama yaitu observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester, dilaksanakan selama proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Begitu juga yang dilakukan oleh BK ya. Jadi dilakukan dalam 1 semester atau berupa informasi yang sifatnya valid ya, entah itu dari orang tua siswa atau siswa yang lain, itu menjadi bahan observasi guru BK. Sedangkan untuk penunjang bisa dilakukan penilaian diri dan penilaian antar teman atau teman sejawat, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Nah, Anda sudah membuat kisi-kisi ya, monggo ditinjau ulang apakah penilaian sikap ini sudah memiliki sudah memenuhi skema penilaian sikap yang ini. Oke. Untuk observasi tentu guru harus menyiapkan suatu perangkat ya yang mendukung ya, karena selama pembelajaran itu perilaku siswa tidak diamati. Pertanyaan saya, ini kan sekarang kita lagi melakukan kuliah daring ya. Kira-kira kalau observasi seperti sekarang ini bisa dilakukan nggak ya Mbak Mas? Penilaian sikap terhadap siswa saat kondisi daring bisa dinilai nggak dengan observasi?
Ayo, ini siapa aja nih yang datang? Silakan menjawab. Silakan menjawab, nggak sebutkan nama. Saya catat ya. Silakan yang mau jawab. Bisa, Bu. Siapa Mbak? Iskarima, Bu. Ya, gimana Mbak Isi? Menurut saya bisa, tapi tidak semua aspek dapat dinilai. Misalnya aspek kedisiplinan itu bisa dilihat dari dia terlambat atau tidak memasuki kelas, kemudian sikap kelas bagaimana, kemudian kedisiplinan ketika dia mengumpulkan tugas, seperti itu mungkin bisa dinilai, Bu. Berarti di observasi yang memang secara physically langsung bisa terlihat ya, seperti hari ini. Saya juga ini sambil ngitung nih, 14 orang. Siapa nih yang belum presensi? Oh, ternyata sudah ada banyak yang hadir ya di sini. 14, sebentar. Oke, saya double 13. 13 dikurangi 1, 12. 11. Satu lagi siapa ini? Oke, nanti aja saya cek ya. Oke, baik. Kembali lagi ke sini ya. Jadi sebetulnya banyak hal yang bisa diobservasi sebetulnya selama pembelajaran, baik dalam kondisi daring maupun kondisi luring. Tetapi ada beberapa catatan ya, memang ya tidak semua yang sikap yang biasanya bisa diteliti atau diobservasi selama pembelajaran itu bisa dilakukan selama daring. Nah, ada berbagai macam strategi ya untuk mencatat perilaku positif atau negatif siswa. Jadi instrumen yang digunakan ini banyak variasinya ya. Kalau saya saat ini sedang menyediakan satu lembar kertas, kemudian saya tulis nama yang sudah hadir di sini, tidak urut sih sebetulnya, makanya di sini saya masih acak nih siapa sebetulnya kurang satu, siapa lagi tak cari ya ini. Oke, kemudian nanti selama pembelajaran siapa yang berperan aktif selama pembelajaran itu nanti saya dapatkan catatan khusus. Oh, dia punya sisi positifnya saat menyampaikan pendapat, itu saya catat sendiri ya. Kemudian bisa juga dalam bentuk daftar cek ya, tinggal centang itu lebih bagus lagi. Ada instrumen yang sudah betul-betul disediakan, Anda tinggal melakukan, kalau misalnya Anda jadi guru bisa langsung melakukan checklist ya, checklist. Muncul berarti checklist, tidak berarti silang, misalnya seperti itu. Atau mau digradasi menjadi dalam bentuk rating 1, 2, 3, 4 misalnya, bisa seperti itu. Jadi ada berbagai variasi ya. Nah, kalau yang ada di sini mungkin yang dibahas itu berupa jurnal ya, catatan observasi dalam bentuk jurnal. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa dicermati bersama ya. Jadi kalau misalnya pelaksanaan penilaian sikap dengan observasi, jurnal itu dibuat dalam periode 1 semester. Kemudian untuk guru BK ya, guru BK dan mata pelajaran dan wali kelas. Untuk guru mata pelajaran dibuat untuk seluruh peserta didik yang mengikuti mata pelajaran. Jurnal oleh guru BK dibuat untuk peserta yang menjadi tanggung jawab bimbingannya. Jadi kalau orang berarti itu yang menjadi tanggung jawab saya untuk dicatat ya. Sedangkan untuk guru BK berarti hanya mungkin kalau misalnya kita yang diwakili guru BK dan wali kelas itu yang siswa PA ya, siswa perwaliannya ya. Jadi dilihat mungkin ada informasi dari guru dari dosen mata kuliah, oh si A si B ini ternyata bermasalah, jadi perlu mendapatkan bimbingan khusus dari dosen perwalian misalnya. Kalau di sini tentu guru BK dan wali kelas ini memiliki tanggung jawab yang istilahnya bisa satu kelas ya, satu kelas tertentu atau beberapa kelas kalau guru BK. Nah, hasil observasi guru mata pelajaran dan guru BK biasanya
dirapatkan ya di Dewan Guru. Jadi jangan salah, Anda sebagai mahasiswa itu juga suka kadang dikepoin oleh para dosen ya. Kalau misalnya ada yang terlihat bermasalah itu digibahin ya, istilahnya seperti itu. Tapi gibahnya maksudnya bagus ya. Dalam artian kenapa si A, si B, si C ini sikapnya seperti ini misalnya, atau memerlukan penanganan khusus. Jadi di prodi kami itu juga sering ada pembahasan terkait mahasiswa. Pernah ada satu peristiwa menarik manakala ada seorang dosen yang terkenal beliau itu memiliki kesibukan yang lumayan agak padat ya, kegiatan beliau baik di S1, S2, S3 maupun di universitas maupun di luar kampus gitu ya. Kemudian mungkin mahasiswa yang tidak bimbingan skripsi itu kesulitan ketemu dengan beliau. Pada akhirnya dia mungkin gemes terus membuat jadwal. Pak, saya ingin konsultasi dengan Bapak. Dia tulis hari Senin jam segini, hari Selasa jam segini, kira-kira Bapak bisanya yang mana? Nah, itu jadwalnya mahasiswa terus di-share ke grup ya. Ini ada mahasiswa lucu, katanya saking gemesnya tidak bisa ketemu saya. Ini pas kejadiannya pas aku ini ya, luring ya. Dia membuat jadwal seperti ini. Nah, itu sampai disampaikan di rapat prodi saat itu. Jadi bagaimana cara mengakali pertemuan bimbingan skripsi biar bisa konsisten gitu. Jadi akhirnya sepakat kita masing-masing dosen punya paling tidak seminggu itu 1 kali jadwal untuk bimbingan mahasiswa bagi dosen yang sangat sibuk ya, karena itu nanti diantri oleh mahasiswa S1, S2, S3 1 atau 2 hari lah istilahnya. Beliau menyediakan diri di suatu tempat dan harus janjian, nah seperti itu. Jadi setiap permasalahan itu tentu akan ada solusi yang kemudian dipikirkan bersama. Jadi bukan dalam artian kita akan kejam kepada 1 atau 2 orang mahasiswa ya. Jadi perlu dipertimbangkan seperti yang sekarang ini yang mahasiswa yang angkatan 2015 kan masih ada beberapa yang limiting time-nya tinggal 6 bulan ya. Itu juga kita pikirkan bersama bagaimana strateginya ya biar mereka itu ternyata ada yang terindikasi memiliki sikap yang kurang baik misalnya, dan dia tidak istilahnya tidak memiliki hubungan yang baik dengan teman-temannya, jadi dia merasa disingkirkan dan lain sebagainya. Jadi itu juga perlu penanganan yang khusus. Nah, kalau kembali lagi kita ke sini, perilaku yang bisa dicatat di dalam jurnal itu tidak terbatas pada butir sikap yang sebetulnya hendak kita bina. Misalnya kita ingin membina sikap disiplin siswa, ya, bagaimana tanggung jawabnya dia, bagaimana kemandirian dia, misalnya 3 aspek itu yang menjadi fokus guru mata pelajaran misalnya. Tetapi selama pembelajaran itu ada hal-hal unik yang terjadi pada siswa. Jadi ternyata siswa ada yang tidak sopan selama pembelajaran. Nah, berarti terkait dengan kesopanannya juga kemudian kita catat juga ya sebagai seorang guru. Jadi walaupun kita punya target sebagai seorang guru, tetapi tidak menutup kemungkinan butir-butir lainnya yang dirasa itu bermasalah di suatu kelas gitu ya, kita berikan penilaian khusus ya, atau kita catat secara khusus. Jadi kalau dalam jurnal ini akan sangat terlihat bahwa bisa jadi hari ini misalnya Mbak Ade perilakunya sangat baik sekali hari ini lah ya, ternyata besok minggu depan ketemu di perkuliahan saya ini amit-amit ya Mbak misalnya sedang punya masalah dengan teman dekatnya atau dengan siapa gitu. Jadi di sekolah, di kampus itu jutek misalnya seperti itu, menunjukkan sikap yang kurang baik, tidak ramah, dingin misalnya seperti itu. Tentu itu kan menjadi catatan oleh guru ya. Dalam hal ini kalau saya sebagai dosen ya, bisa jadi apakah kemudian minggu depan seperti itu lagi. Kalau masih seperti itu berarti kemungkinan bisa jadi misalnya Mbak Ade itu di dalam pembelajaran itu mengganggu proses pembelajaran. Nah,
Oleh karena itu dengan catatan seperti itu, oh kemarin sudah seperti itu, minggu depannya kok masih sama, minggu depannya masih lama, selama berapa ada masa toleransi, kemudian bisa jadi kita melakukan pendekatan secara khusus. Jadi pentingnya adanya jurnal, harapannya seperti itu. Manakala konsisten sangat baik terus, mungkin itu akan bisa menyimpulkan bahwa oh iya Mbak Ade itu memang anaknya baik hati, rendah hati dan tidak sombong, rajin menabung misalnya seperti itu. Jadi catatan-catatan seperti itu ada baiknya memang perlu kita perhatikan, tidak hanya sekedar tanggung jawab untuk menyampaikan materi, tetapi ada proses bahwa kita memang mendidik. Nah, ini sebagai contoh seperti ini ya, format pengisian jurnal. Bentuk jurnal paling tidak di bagian awal itu ada identitas. Ini sebagai contoh di mata pelajaran kimia di sini ya. Di sini dituliskan tanggal, jadi ada catatan-catatan khusus ya, misalnya. Biasanya kan namanya sikap itu ada yang sifatnya rata-rata air ya. Oh, sikapnya fat, normal, netral, misalnya seperti itu. Mungkin tidak perlu memberikan catatan khusus, misalnya Mas Randy anteng-anteng aja, tidak menimbulkan masalah, biasa diam-diam baik ya kan, tidak menunjukkan sikap yang sangat positif atau sikap yang sangat negatif ya. Jadi itu luput dalam catatan saya. Tetapi ada misalnya di sini contoh adik dia meninggalkan laboratorium, ada catatan kejadiannya seperti apa. Butir sikap yang kemudian menjadi prioritas untuk dibina, berarti kita tuliskan di sini tanggung jawabnya yang kurang ya. Dipanggil untuk membersihkan alat. Tindak lanjutnya bagaimana kalau kejadian seperti itu? Apakah saat itu juga diberi teguran misalnya? Mas ini dibereskan dulu mejanya, misalnya itu yang ditulis di situ. Jadi proses pembinaannya juga, treatmentnya juga ditulis seperti itu. Jadi sehingga kalau misalnya minggu depan masih seperti itu lagi, berarti tindak lanjutkannya kan mungkin akan berbeda ya, tidak hanya sekedar dipanggil atau apa, tetapi mungkin stepnya lebih meningkat lagi, diberi saran atau dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang sangat positif juga bisa dituliskan satu kejadian khusus ya, melapor kepada pendidik bahwa dia saat praktikum memecahkan gelas dengan tanpa sengaja. Ini juga perlu diapresiasi, walaupun pada kejadian tersebut ada sesuatu yang pecah ya, ada yang rusak ya, tapi itu lebih baik karena dia memberikan laporan. Atau misalnya ini ada contoh 3, 4, 5, nanti bisa Anda lihat ya di sini. Yang disiplin tidak mengumpulkan tugas, misalnya seperti itu. Ditanya alasannya tidak mengumpulkan tugas. Nah, sebetulnya dari sini kan kita bisa lihat dari waktu ke waktu ya. Kalau misalnya usia masih begitu, berarti bisa jadi kita tidak hanya memberikan teguran, tetapi bisa jadi hukuman. Dan itu perlu disampaikan kepada siswa bahwa kita akan melakukan hukuman, misalnya nilainya dikurangi 5 atau bagaimana, silahkan monggo dibuat hukuman yang sifatnya mendidik. Tapi kalau misalnya dia baik, mestinya kita juga memberikan apresiasi. Ini kenapa muncul? Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi intinya manakala kita melakukan catatan atau sebetulnya penilaian sikap melalui observasi seperti ini, bisa dilanjutkan dengan tindak lanjut. Jadi yang kita harapkan itu sebetulnya dari karakternya itu mengalami perkembangan yang signifikan ya. Jadi bukan hanya kita menjudgment bahwa si A, si B, kamu mah sikapnya tidak baik misalnya begitu ya. Kamu dalam tanda kutip misalnya kurang ajar misalnya, tidak boleh kita menjudgment siswa, tetapi yang mereka sebetulnya butuhkan itu adalah perhatian dan pembinaan selama pembelajaran. Jadi seandainya ada sesuatu yang memang dirasa perlu
untuk diperbaiki dari sikapnya siswa harus segera diberikan tindak lanjut. Ini juga ada contoh ya dalam sikap spiritual, tapi ini bukan jadi tanggung jawab kita sebagai guru mata pelajaran, kita skip saja. Nah, kemudian bagaimana kalau kita hendak itu tadi contohnya dalam bentuk jurnal ya, tapi bisa jadi kita menggunakan daftar cek ya, daftar cek iya tidak, atau kita membuat rating itu juga boleh. Ini hanya dicontohkan saja dalam bentuk jurnal harian, jadi catatan khusus ya di sini. Tadi juga saya sudah mencatat nih, Mbak Isi hari ini sudah menjawab seperti itu. Nah, selanjutnya bentuk penilaian sikap yang paling bisa diterapkan dalam pembelajaran itu adalah penilaian diri. Dalam kondisi daring seperti ini yang paling mungkin adalah penilaian diri. Observasi agak maksa ya sebetulnya ya, karena terus terang aja seperti sekarang ini saya membuka file yang saya share screen ini, saya tidak bisa melihat wajah Anda, dan saya memang tidak mewajibkan Anda on cam ya, karena saya yakin ada yang masih belum mandi mungkin atau masih mungkin double meet dengan kegiatan di di organisasi, monggo asalkan Anda bisa membagi dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam penilaian diri saya ingin tanya dulu, kira-kira Anda waktu SMA dulu pernah nggak mengalami melakukan penilaian diri? Saya coba ingin tanya, silakan sebutkan nama, silakan. Mungkin ada yang mau menjawab. Silakan, ada yang mau jawab? Yang belum presensi dulu ya. Halo. Ini kelas saya yang paling anteng ini asesmen. Dulu waktu ada kegiatan PPL itu pernah Waktu asesmen. Waktu ada kakak-kakak PPL yang ada mengajar di Oke, ini barusan yang self assessment. Mbak Arjini. Oke. Yang dinilai apanya, Mbak? Yang dinilai Terkait apa? Terkait apakah saya sebelumnya sudah mencari informasi sebelumnya seperti itu, Bu. Terus apakah saya tertarik dengan mata pelajaran ini seperti itu. Ditanya dulu ya bagaimana istilahnya ketertarikannya dengan pelajaran fisika yang hendak dipelajari seperti itu. Oke, berarti itu itu terkait minat atau sikap terhadap fisika, Mbak? Nggak tahu. Ingat saya keduanya juga ada, Bu. Oke, ada. Berarti itu berapa soalnya, Mbak? Masih ingat nggak? Ada sampai 15, 10 soal? Atau bahkan lebih? Sepertinya dulu sampai 2 halaman. 2 halaman ya, 2 halaman. Terus dia pilihannya apa? Sangat setuju, tidak setuju, atau? Ya, 4 itu. Sangat setuju, tidak setuju. Sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Tidak ada netral berarti ya. Jadi pilihannya tadi ada sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi dia menghindari netral. Karena kalau ada R biasanya dipilih R semua atau N semua, netral semua. Oke, baik. Yang lain mungkin ada punya pendapat? Silahkan. Punya pengalaman, monggo. Tidak usah khawatir, silahkan. Apa ya? Mbak Rini presensi dulu, jangan lupa. Silakan, ada yang punya pendapat? Mbak Rini udah ya? Mbak Gita, Mbak Mas Rizal, sama Mbak Jihan belum presensi. Mbak Jihan walaupun ini harus wajib presensi. Silakan, ada yang lain? Monggo. Ada, Bu. Saya, Bu. Mbak Afifa, apa Mbak? Pengalamannya apa Mbak?
hampir sama dengan Mbak Ardini. Biasanya yang memberikan form penilaian diri itu ketika ada PPL seperti itu, Bu. Tetapi pengalaman saya itu dengan checklistnya itu ya atau tidak. Oh ya atau tidak, yes no ya, yes no. Berarti lebih gampang lagi koreksi. Oke, probabilitasnya lebih besar yang tadi ya, kalau yesnya cuma sedikit. Itu tentang apa Mbak? Sama, terkait dengan minat gitu. Ini Bu, mungkin saya kalau misalkan dari segi religiusnya itu saya berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Terus ada juga penilaian tentang ketika ada praktikum di laboratorium itu saya mengembalikan barang-barang yang digunakan di tempat semula atau tidak. Lalu ketika memasuki sebelum memulai pembelajaran itu saya datangnya itu terlambat atau tidak, seperti itu. Oke, jadi ada yang seperti itu ya. Baik. Juga ada yang satu lagi, ada yang punya pendapat, monggo. Jadi ada Mbak ini sama Mbak barusan siapa? Mbak Viva ya. Oke, ada lagi, monggo. saya Bu. Siapa ini? Saya Bu. Gak keluar. Pak Randy, Mas Randy, monggo Mas Randy. Dulu itu pernah ada penilaian diri yang Suaranya kok kecil Mas Randy? Cek apa sudah terdengar Bu? Ya, lumayan. Oh ya. Lumayan. Dulu itu pernah sama sih Bu. Jadi dulu ada mahasiswa PPL itu juga pernah memberikan penilaian untuk diri sendiri. Terus juga ada dari guru itu kan kadang-kadang kan belajarnya kan per kelompok gitu Bu. Nah itu nanti dikasih kayak penilaian diri sendiri kayak misalnya saya terlibat aktif apa enggak. Terus nanti penilaiannya tuh bentuknya kayak nilai dari 1 sampai 4 gitu Bu. Di rating ya? Iya. Sangat baik, kurang gitu. Yeah. Oke, berarti ada sebetulnya mungkin karena ada paham ya saat itu ya, jadi nggak tahu ini yang dinilai apa sih. Tapi sebetulnya di judulnya itu biasanya judul instrumennya itu ada tulisannya penilaian apa, misalnya aktivitas belajar siswa atau minat belajar siswa atau sikap terhadap fisika misalnya seperti itu, sikap terhadap pembelajaran fisika. Nah itu lain-lain. Nah ini sekarang mungkin mulai Anda harus pikirkan ya, karena nanti kalau Anda skripsi biasanya tuntutannya paling tidak pengetahuan dan sikap yang menjadi target dalam penilaian. Nah itu harus Anda persiapkan sebetulnya apa masalahnya di dalam, nanti kalau Anda PPL misalnya, atau mulai dari sekarang mungkin diingat-ingat ya, kira-kira dalam pembelajaran itu ada permasalahan apa terkait dengan sikap. Seperti kemarin yang saya ungkapkan ya, saya ceritakan itu terkait dengan kejujurannya, kedisiplinannya ya. Berarti kalau misalnya tadinya kedisiplinan, berarti kita harus mencari teori-teori yang berkaitan dengan yang dimaksud dengan disiplin itu yang seperti apa sih. Jadi memudahkan Anda untuk menyusun kisi-kisinya. Nah itu nanti tagihan kita di akhir perkuliahan ini adalah menyusun kisi-kisi terkait penilaian sikap. Nah, saya berikan contoh saja ya di sini. Saya punya dalam disertasi saya ini, saya juga mengembangkan penilaian diri ya. Saya sebentar. Oke, ini saya izin share screen untuk pengetahuan Anda saja. Oke, sudah muncul ya Mbak Mas ya. Nah, saya disertasi saya mengembangkan instrumen penilaian sikap ilmiah ya, ini khusus untuk
mata pelajaran fisika. Di sini salah satunya adalah penilaian diri. Ada sebetulnya penilaian observasi juga ada. Ini kisi-kisinya ya. Penilaian observasi juga ada. Di aktivitas yang diamati ini kalau tadi ya bentuknya jurnal ya. Kalau di sini saya memberikan contoh bentuknya ini berupa gambar penilaian terhadap beberapa aktivitas yang diamati selama pembelajaran. Sayangnya ini tidak bisa dilakukan selama daring ya, tetapi hanya bisa dilakukan selama luring. Jadi ini yang dilihat itu bagaimana dia mempelajari dulu LKPD atau LKS sebelum kegiatan praktikum, kemudian bagaimana peserta didik itu dihadapkan pada suatu fenomena baru ya selama praktikum. Biasanya kan kalau masuk ke ruangan praktikum itu banyak alat-alatnya atau apa, dia akan menunjukkan apa ketertarikannya seperti apa. Nah tapi ini terbatas pada kegiatan praktikum yang sehari-hari mereka bisa lakukan ya. Ini sebagai contoh yang observasi, nanti ini isinya saja ya. Tapi nanti saya tunjukkan yang apa namanya. Nah, untuk penilaian diri ini sebagai contoh kisi-kisinya seperti ini. Sebetulnya di sini ada komponennya yang mau dinilai, rasa ingin tahu, kemudian ada indikatornya. Ya, ada indikatornya, kemudian kalau saya di sini jawabannya itu bergradasi ya. Skornya itu 1 sampai 4, tapi dibuat skornya itu acak ya dalam pilihan. Nanti pilihan jawabannya disediakan A, B, C, D. Jadi penilaian dirinya tidak hanya sekedar sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, tetapi dibuat pilihan sikapnya itu bertingkat ya, bertingkat dari yang paling sangat paling tidak baik sampai paling baik 1 sampai 4. Nah, di sini sebagai contoh indikatornya mengutamakan bertanya untuk menghadapi situasi yang baru. Kita lihat indikator 1.1 dan 1.2 saja ya. Mencari informasi melalui beberapa sumber media. Nah, di sini sudah ada kunci jawabannya ya, bukan kunci jawaban ya. Seandainya siswa itu memilih A, berarti dia diberi skornya 1. Seandainya dia memilih B, dia diberi skor 2. Mari kita lihat di sini bentuk instrumennya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bentuk penilaian dirinya seperti ini. Ini kan terkait dengan ingin tahu ya tadi ya, indikator 1.1, 1.2. Guru menyajikan video terkait penemuan saat saya mengembangkan instrumen ini sedang lagi viral itu terkait ini loh, pohon kedondong ya. Yang dibuat sebagai sumber listrik oleh si Naval ya, masih ingat ya dulu pernah ini viral. Setelah itu ada videonya saat itu. Setelah itu guru menjelaskan konsep yang terkait isi video tersebut. Nah, sebenarnya ini sebuah kasus ya, sebuah permasalahan. Jadi manakala seorang guru menyajikan suatu video, ya kan intinya entah apapun itu, misalnya tentang konsep atau tentang apapun, dan guru kemudian menjelaskan konsep terkait isi video itu. Nah, sikap Anda itu setelah itu bagaimana? Untuk melihat situasi ini, apakah hanya sekedar mendengarkan penjelasan guru atau menonton ulang sendiri video tersebut, karena biasanya kan guru memberikan link ya kan. Jadi dia malas dengerin guru, tapi entarlah aku buka video sendiri aja lah, misalnya seperti itu ya. Karena bukan tipe orang yang senang mendengarkan ocehan orang misalnya ya. Jadi dia pengennya lihat sendiri aja videonya. Kemudian menanyakan kepada guru lebih lanjut terkait video tersebut. Jadi ini menunjukkan keingintahuan kan. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan, dia sudah lebih tinggi lagi. Pengen tahu lebih lanjut. Bu, itu kenapa ya kok bisa seperti itu misalnya? Apapun pertanyaannya, yang penting dia bertanya kepada guru, yang jelas pertanyaannya berbobot ya. Atau biasanya kalau melihat sesuatu di depan kelas kan kita suka bisik-bisik sama teman kita di sebelah ya. Kok bisa ya kayak gitu ya? Dia berdiskusi dengan teman sebangkunya. Kalau kita lihat gradasinya, tentu yang paling rendah itu yang menonton ulang video tersebut tanpa penjelasan guru. Gitu.
Setelah itu naik di atasnya, mencoba mendengarkan penjelasan guru karena ingin kepo ya. Keponya itu lebih ke bagaimana ingin informasi lebih. Kalau hanya sekedar video ditonton ulang, tidak terlalu banyak informasi sebetulnya yang diperoleh ya. Tetapi kalau dia menjelaskan konsep yang disampaikan guru, tentu satu tingkat di atasnya, kekepoannya gitu ya. Kemudian kalau dia diskusi dengan teman di sebelahnya, aktivitasnya mulutnya udah bekerja gitu ya, bukan hanya sekedar matanya yang bereaksi ya, inderanya yang dia pakai bukan hanya sekedar kalau yang B itu kan hanya matanya saja yang dia pakai ya. Kalau A dia sudah menggunakan telinga dan matanya ya kan. Kalau yang D dia sudah pakai mulut untuk bertanya sama teman di sebelahnya. Nah yang paling tinggi itu harus punya keberanian yang tinggi kan untuk bertanya lebih lanjut kepada guru, karena kadang-kadang guru siswa itu walaupun kepo tapi dia masih malu mau bertanya sama guru. Tapi kalau saking keponya, saking ingin tahunya, tentu siswa akan istilahnya menanyakan kepada guru lebih lanjut. Jadi ini saya buat bergradasi, tidak hanya menunjukkan sikap apa, kemudian ada pertanyaan suatu sikap, kemudian di rating sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, tetapi di sini ada gradasinya. Ini sebagai contoh ya. Kemudian yang kedua masih terkait dengan keingintahuan ya di sini. Misalkan suatu hari Anda menemukan fenomena pelangi ganda yang langka. Untuk mengetahui fenomena tersebut, jadi di sini saya mengajukan suatu permasalahan ya, dan saya ingin tahu sikapnya siswa seperti apa. Nah, instrumen sikap ini saya buat general, jadi tidak hanya fokus pada satu materi tertentu. Jadi permasalahan yang diangkat juga tidak terkait materi tertentu, tetapi bisa sifatnya lebih general. Jadi seperti ini kan fenomena pelangi ganda itu kan sesuatu yang menarik, tetapi tidak sebetulnya itu terkait dengan optik ya. Tetapi dalam hal ini mungkin semua siswa tahu ya fenomena pelangi ganda. Nah, di sini untuk mengetahui fenomena tersebut lebih lanjut, maka Anda akan cenderung untuk, ada yang mencari informasi lewat berbagai media, dari internet, kemudian diskusi dengan teman terdekat. Nah, ini sebetulnya hampir sama dengan yang di atas, tetapi bentuk sikap atau pernyataannya, masalahnya di sini sedikit berbeda. Bertanya pada guru, mencari informasi melalui buku koleksi di perpustakaan sekolah. Tentu ini ada gradasi yang berbeda urutannya dengan yang pertama tadi ya. Jadi di sini ini juga bisa digunakan sebagai contoh penilaian diri. Di sini ada pernyataannya di sini. Kemudian ini adalah pilihan dari sikapnya. Pilihan sikapnya ini diacak ya, tidak urut. Jadi misalnya dari yang terendah ke yang terburuk misalnya, tapi bolehlah satu dua dibuat urut ya, tetapi pada umumnya ini diacak. Jadi bisa jadi B itu yang sangat baik ya, sikap yang sangat baik, sedangkan C mungkin yang sangat tidak baik misalnya seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan contoh bagi Anda sebagai contoh instrumen untuk penilaian sikap ilmiah dengan penilaian diri. Bentuknya tentu kalau penilaian diri juga harus, kalau Anda mengumpulkan data tentang sikap ilmiah, berarti identitas yang ada paling tidak minimal ya nama lengkap, kelas, dan sekolah. Nah, terus ada petunjuknya ya kan, ada petunjuknya bahwa di sini instrumennya ada 24 pertanyaan. Oke, silakan beli tanda silang. Nah, kemudian ini saya coba untuk pembelajaran daring itu saya tuangkan dalam bentuk Google Form. Saya sama Mas Kevin ya, angkatan 2017 ya, mencoba menyusun ini dalam bentuk Google Form. Ternyata bisa, dan siswa tidak bisa menyontek satu dengan yang lainnya karena di sini nomornya diacak sehingga akhirnya memudahkan siswa tidak bisa menyontek, harus sungguh-sungguh mengisinya karena di sini ada 24 soal. Nah, kalau misalnya bentuknya luring, saya juga menyediakan lembar jawab seperti ini. Tetapi setelah saya uji coba, ternyata manakala saya membuat lembar jawaban seperti ini lebih mudah
mudah ya untuk memberikan penskoran. Oke. Dengan penskoran seperti ini bentuknya. Kalau yang tadi yang bentuk penilaian apa tadi observasi bentuknya seperti ini. Ini sebagai contoh. Nah, ini bentuknya seperti ini ya untuk penilaian observasinya. Kalau tadi contohnya jurnal ya, ini bentuknya observasi. Jadi saya di sini menilainya dalam satu kelompok ya, jadi tidak satu-satu ya. Kelompok satu, misalnya siapa namanya, Mbak Ade, Mbak Afifah di sini. Kemudian Mbak Arjini, Mbak Debi, sama Mbak Isi misalnya. Terus dinilai satu-satu. Di sini ada aktivitas yang diamati. Kan? Terus di sini ada deskriptornya, tanda-tandanya, ciri-cirinya, muncul yang mana, ya kan? Deskriptornya. Terus ini rubriknya untuk pemberian skor. Skor 1 bila sesuai dengan angka yang satu di sini berarti saya beri nilai 1. Diam, tidak peduli, leleh-lueh kalau bahasa Jawanya ya. Oke. Membaca LKPD sekilas gini terus diem gitu kan. Nah, bagaimana cara menyusun deskriptor di sini? Ini saya sudah melakukan ini hasil yang saya peroleh dari skripsi 3 orang mahasiswa sebelumnya ya. Jadi mereka itu melakukan pengamatan secara kualitatif. Nah, terus ini dikuantifikasikan oleh saya. Ya, jadi dulu tuh ada Mbak Soplo, saya lupa. Mbak Risma, Mbak siapa? 3 orang lah ya, ada mahasiswa itu yang saya mintain tolong untuk penelitian terkait dengan sikap sebagai catatan sikap yang muncul selama pembelajaran fisika untuk aspek-aspek tertentu itu saya minta mereka cermati. Jadi dengan kasus-kasus manakala mereka diminta untuk mempelajari LKPD, ada yang cuek, ya kan, ada yang sekilas membaca, ya kan, ada yang tidak paham dari LKPD-nya terus ditanyakan sama temennya atau sama gurunya. Nah, ini dibuat bergradasi. Nah, seandainya dia sampai bertanya kepada gurunya berarti baik secara pribadi atau dalam forum guru berarti dia mendapatkan skor yang paling tinggi seperti itu. Nah, jadi bisa jadi satu siswa dengan yang lainnya itu berbeda. Nah, dalam penilaian ini kemudian saya tandingkan ya. Jadi saat itu percobaan saya buat ini dilakukan minimal oleh 3 orang guru. Saat itu kan karena ada yang sedang magang ya. Jadi satu kelas itu yang menilai setiap kelompok itu 3 orang guru. Calon guru lah ya seperti itu. Nah, tetapi dalam keadaan pembelajaran fisika bisa jadi 3 orang guru itu diwakili untuk 3 kegiatan yang berbeda. Dalam artian minggu pertama ini misalnya ada praktikum ya, kemudian minggu ketiga ada praktikum, terus bulan depan minggu pertama ada praktikum lagi. Nah, jadi setiap minggu selama beberapa kali, bisa 3 kali atau 4 kali saya menggunakan Anda misalnya jadi guru bisa menggunakan ini. Jadi ingin melihat konsistensi dari realitasnya ya, tingkat kepercayaannya dari hasil penilaian itu, kita bisa mengulang lagi suatu penilaian terhadap objek yang sama, apakah dia menunjukkan perilaku yang konsisten atau tidak. Karena kadang-kadang siswa itu kalau dideketin guru tiba-tiba terlihat sangat rajin, ya kan, terlihat sibuk ngoprek atau apa gitu waktu praktikum ya. Jadi jangan sampai mereka itu tidak menunjukkan keadaan aslinya. Jadi di observasi ini kadang-kadang tantangannya adalah kepura-puraan siswa, karena merasa dinilai dia akan menunjukkan sikap yang baik, tapi manakala gurunya sudah lengah dia akan kembali lagi ke habitat asalnya. Nah, itu yang kelemahannya memang di situ ya, untuk penilaian dengan observasi. Oke, baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, silahkan. Monggo. Mohon izin bertanya. Silakan, siapa yang bertanya, Pak? Mas Krisna, monggo. Iya. Pertanyaan saya begini, Bu. Sebelumnya sekarang saya juga menempuh perencanaan pembelajaran, Bu, di mana di situ membahas mengenai KI dan KD. Lalu pada KI itu kan ada KI 2 dan KI 1 dan KI 2, di mana yang KI 2 ini juga memiliki keterkaitan dengan
penilaian sikap nih, afektifnya. Nah, lalu mungkin yang saya ketahui kayak guru mapel itu lebih ke KI 3 dan KI 4. Nah, lalu untuk KI 1 dan KI 2 itu sebenarnya dilakukan sebuah penilaian oleh guru mata pelajaran tersebut atau bagaimana, Bu? Oke. Sebetulnya kita melihat fenomena penilaian sikap ini saya sendiri sering geli ya. Kenapa? Setiap pejabatnya berubah, terus kebijakannya juga berubah, ya kan? Di awal KBK dulu begitu semangat. Bagaimana caranya biar karakter itu bisa mendapatkan perhatian? Oh, ya. Dibuat ini lembar penilaian khusus katanya begitu kan. Mulai KBK sampai yang barusan itu juga Anda nanti silahkan baca ya yang terkait petunjuk penilaian untuk SMA ya. Itu di situ juga disebutkan ada penilaian mata pelajaran yang dilakukan oleh oleh guru selama proses pembelajaran. Tapi kemudian kebijakannya kemudian berubah lagi. Yang melakukan penilaian itu adalah cukup guru agama dan guru kewarganegaraan PKN ya, sama BK seperti itu. Nah, kemudian di beberapa RPP kan karena sekarang ini harus satu lembar ya, kemudian yang penilaian sikap terus di skip ya, ceritanya seperti itu. Tapi pada kenyataannya kalau kita melihat bahwa manakala Anda nanti skripsi itu kalau di prodi pendidikan fisika tidak hanya melihat dari sisi pengetahuan ya, tapi juga melihat dari sisi sikap maupun keterampilan. Pada akhirnya penilaian sikap dan penilaian keterampilan ini mau tidak mau juga harus diketahui oleh mahasiswa bahwa di dunia ini ada dua penilaian yang lainnya, yaitu sikap dan penilaian keterampilan. Jadi jangan khawatir Mas Krisna, yang penting dengan ilmu yang Anda peroleh hari ini insya Allah nanti bermanfaat buat Anda. Walaupun dalam kebijakan misalnya Anda tidak punya kewajiban untuk menilainya, tapi saya pikir Anda masih memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan karakter siswa. Jadi penilaian ini dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan sikap siswa, bagaimana perkembangan karakter siswa. Karena itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Tidak mungkin kita abai terkait sisi afektifnya siswa terutama. Karena apa? Manusia itu tidak akan terlepas. Dia kalau hadir di dalam pembelajaran seperti hari ini ya, Anda juga ada akalnya dipakai, rasanya dipakai, karsanya juga dipakai. Karsanya yang dipakai keterampilan digitalnya yang jelas ya. Keterampilan digital misalnya mau presentasi, dia harus tahu bagaimana cara presentasikan bahan, itu kan termasuk literasi digital. Bagaimana masuk ke dalam ruangan forum seperti ini atau bagaimana membuat forum seperti ini itu memerlukan keterampilan. Jadi jangan khawatir Mas Krisna, walaupun kebijakan sekarang memang tidak wajib bagi guru fisika itu untuk memberikan penilaian secara langsung untuk kontribusi nilai rapot, tetapi kita juga punya kewajiban memberikan informasi kepada guru BK ya. Guru BK, jadi setiap guru mata pelajaran bisa memberikan informasi pada guru BK atau guru yang memang dia memberikan penilaian terkait dengan sikap, terutama sikap sosial dan sikap spiritual. Guru agama kalau sikap spiritual, kalau yang sosial guru BK atau wali kelas. Karena itu yang akan muncul di rapot ya, Nah, perlu Anda pelajari juga gitu loh, karena dalam hal ini siapa tahu ke depannya ternyata kebijakannya berubah lagi. Kita harus memang betul-betul ternyata kalau saya melihat dari jurnal-jurnal yang diterbitkan di India, di beberapa negara yang dia perkembangan pendidikannya itu berkembang dengan signifikan. India itu sebagai salah satu contoh negara yang dia itu sangat maju dalam bidang software. Saya pernah membaca di Kompas saat itu. India yang selama ini kita lihat bahwa negara yang
istilahnya tidak diperhitungkan oleh dunia, tetapi ternyata banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari India yang tersebar di beberapa negara maju, dan dia bisa menyerap dan meniru dengan baik segala ilmu yang dipelajari di berbagai negara. Pada akhirnya beberapa kebutuhan misalnya seperti alat-alat kedokteran kita banyak impor dari India, ya kan, beberapa software itu juga yang pegang orang-orang India gitu lah. Jadi ternyata kita melihat dari kalau saya melihat dari beberapa jurnal yang ada di India, ternyata dia memperhatikan sisi penilaian terhadap sikap ilmiahnya. Jadi karena dia memberikan penekanan terhadap sikap ilmiah di sini, selama ini kalau kita melihat penilaian kan hanya didominasi pada ranah pengetahuan, tetapi terkait nilai, terkait pendekatan karakter itu jarang dilakukan penilaiannya. Oleh karena itu mereka juga menunjukkan dalam jurnal-jurnalnya yang sangat intens ya, bahwa sikap ilmiah itu bagian penting. Bagaimana seorang dikatakan layak karyanya diakui oleh dunia jika dia tidak memiliki sikap ilmiah yang baik. Misalnya ternyata hasil penelitiannya itu bukan punyanya dia tidak jujur, atau dia tidak menggunakan data-data yang sifatnya objektif, atau kemudian dia tidak mau menerima kritik dari orang lain dari karya yang sudah dia buat. Nah, itu perlu menjadi bahan pertimbangan ya Mas Krisna. Jadi setelah saya pelajari, termasuk di Filipina sekarang ini juga sudah mulai memperhatikan karakter, terutama sikap ilmiah gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita bicara belajar fisika, ruhnya itu, jantungnya itu adalah sikap ilmiah gitu. Bagaimana seseorang itu melakukan penelitian seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan ya, melakukan kegiatan ilmiah, berarti dia otomatis juga harus menunjukkan sikap ilmiah yang baik. Nah, itu bisa dibina. Jadi, karena saya merasa sedih ya, manakala di lab misalnya teorinya diketemukan G itu 9,8, mahasiswa praktikum dapatnya 8, ini mesti pada bingung ya, wah ini gimana caranya biar dari 9, ini kenapa saya dapatnya 8, nah apa yang terjadi kemudian? Datanya dirubah ya kan, atau lihat hasil temennya, kamu dapat 9, mendekati enggak gitu. Kok data saya kok hasilnya dapatnya, kesimpulannya, konstatannya yang diperoleh kok 8, ya gitu. Apa yang salah ya dari penelitian saya? Mesti kemudian ada penyesuaian, datanya dirubah, atau data-data yang tidak merusak hasil keputusan itu terus dihilangkan, ambil data lagi kan, terus data tadi yang dianggap merusak data yang kita peroleh terus kita hilangkan dari sistem ya. Terjadi seperti itu. Jadi nilai-nilai kejujurannya kemudian berkurang. Begitu Mas Krisna, mungkin ada yang perlu saya jelaskan lagi? Baik Bu, mungkin sudah paham, karena sebelumnya itu masih bingung Bu, karena tadi untuk penilaian di spiritual dan juga perilaku itu siapa gitu Bu untuk kebijakan yang sekarang. Ternyata lebih ke guru mata pelajaran agama dan juga PKN gitu Bu. PKN, BK. Iya. Kalau yang revisi K13 itu. Tapi saya yakin nanti akan berubah lagi. karena mesti dari setiap kebijakan itu orang-orangnya kan juga berubah ya, yang membuat. Justru mungkin pemikirannya akan berbeda-beda. Siapa tahu nanti saya yang membuat kebijakan, walau alam. Ya, maksudnya orang ketika itu kan juga di sana juga terus mencari formula yang terbaik ya untuk sistem penilaian. Balitbank itu terus melakukan evaluasi ya kan. Sekarang lagi fokus ke AKM ya. Fokus ke AKM itu juga ada bagian sikap atau karakternya juga yang dinilai, tetapi tidak untuk semua siswa dalam pembelajaran ya. Jadi hanya ingin melihat bahwa ternyata ini masih kurang, berarti perlu difasilitasi seperti itu. Jadi tinjauannya mungkin tidak serigid sebelumnya. Nah, sebagai contoh itu tadi kewajiban saya hanya mengenalkan ya, ternyata untuk sikap itu bisa dinilai dengan berbagai cara. Oke, saya lanjutkan yang tadi penilaian
diri ya, tadi belum diinformasikan. Oke. Untuk penilaian diri ini sebetulnya akan memberikan dampak ya terhadap siswa, dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, dia diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri ya, jadi dia bisa lebih percaya diri. Walaupun yang dikhawatirkan itu manakala mengisi angket ya, mesti yang akan dipilih yang paling baik ya. Kalau ada pernyataannya positif, mesti Anda akan memilih sangat setuju misalnya gitu. Atau menilai diri sendiri sudah baik ya. Semestinya dalam menilai diri sendiri itu harusnya dibangun melalui rasa kepercayaan diri siswa dulu gitu. Jadi dia harus percaya diri, apapun yang dia alami harus dinilai seadanya ya, jadi tidak dibuat-buat ya, dipilih yang terbaik gitu ya, jangan, jadi dipilih sesuai dengan keadaan. Seperti tadi pilihan-pilihan yang saya berikan itu di situ silakan semestinya siswa memilih sesuai dengan keadaan dirinya. Kemudian siswa dapat menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Jadi kalau dia menilai diri sendiri, dia tahu ya, saya tuh lemahnya di mana, saya tuh kelebihannya di mana. Ada proses introspeksi ya. Kemudian dengan adanya penilaian diri itu dapat mendorong, membiasakan dan melatih siswa untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian. Kemudian ini yang perlu kita kita tanamkan pada siswa ya, karena kadang-kadang setiap orang itu akan malu kalau dinilai buruk, ya kan? Kenapa kita tidak berusaha tampil percaya diri apa adanya saja? Jadi jangan takut untuk dinilai buruk oleh orang lain, karena itu adalah progres atau tahapan kehidupan setiap orang itu kan berbeda dari waktu ke waktu. Kalau menunjukkan progres yang sangat baik, oh berarti kita melakukan pengembangan diri. Kalau misalnya stuck di suatu tahapan, berarti manakala kita menilai diri sendiri ya, oh kok kita di sini terus sih, oh berarti sebetulnya kita perlu ada langkah yang berani ya, keluar dari zona nyaman ya. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Oke. Dengan penilaian diri itu sebetulnya juga membentuk sikap terhadap suatu mata pelajaran. Jadi ini penilaian terhadap pembelajaran fisika misalnya seperti itu juga bisa digunakan penilaian sikap. Nah, di sini instrumennya tentu harus pernyataannya dirumuskan dengan sederhana, jelas, tidak bermakna ganda, menggunakan bahasa yang lugas, mudah dipahami, menggunakan format yang sederhana, mudah diisi, dan penilaian diri ini sebetulnya ya seperti tadi menunjukkan suatu sikap nyata sebetulnya yang sedang dihadapi oleh siswa, dan siswa sendiri bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Dan di sini untuk kita melakukan penilaian diri sebagai guru perlu mengikuti beberapa langkah berikut. Jadi menjelaskan kepada siswa tujuan dari penilaian dirinya itu untuk apa, kemudian indikator apa saja yang tidak dinilai, kemudian kriteria penilaian yang akan digunakan, kemudian format penilaiannya nanti seperti apa. Itu yang perlu nanti di langkah-langkah yang harus ditempuh ya oleh seorang guru untuk menyiapkan penilaian diri. Okay. Contoh daftar ceknya mungkin seperti ini. Jadi waktu kegiatan kerja kelompok ya. Nah, misalnya di sini kita melihat sikap sosialnya, boleh dalam bentuk contoh seperti ini. Nah, selanjutnya penilaian antar teman. Nah, saya ingin tanya, pernah nggak Anda menilai teman Anda dalam satu kelompok? Ada yang mau berpendapat, monggo? Silakan. Monggo, ada yang pernah? Berpendapat Belum pernah? waktu SMA pernah Penilaian antar apa? disuruh antar teman seperti keaktifan dia di suatu kelompok itu seperti apa, terus keikutsertaannya gitu.
kayak keaktifannya yang lebih utama dinilai. Oke. Nah, kalau saya melihat pertama kali itu ada penilaian antar teman sejawat itu waktu program sertifikasi guru itu kan ada PLPG ya. Nah, itu ada penilaian. Jadi yang lucunya itu apa? Nilainya itu dibuat seragam, janjian gitu loh. Aduh, Pak Bu, nilainya jangan seperti itu ya, Pak, adanya aja. Jadi takut kalau temennya nilai buruk gitu ya. Jadi sudah ada negosiasi sebelumnya. So kalau menilai saya begini-begini ya, jadi ada di rembuk, di rapat kesek mau menilai itu, sebenarnya tidak boleh seperti itu. Jadi memang harus apa adanya. Saya kalau masih ingat dulu waktu di KKN itu menilainya bukan pakai 5, 4, 3, 2, 1 ya, atau 1, 2, 3, 4. Itu menilainya itu suruh ngeranking teman KKN itu kan ada 15 orang. Jadi siapakah menurut Anda teman KKN Anda yang paling baik di ranking, dari yang paling baik sampai yang kurang baik menurut Anda di ranking. Waduh, ini jadi akhirnya juga itu didiskusikan juga gimana caranya biar semuanya pernah menduduki posisi nomor 1 ya, jangan dan pernah menduduki posisi yang paling bawah gitu. Jadi jangan sampai hanya orang tertentu saja atau salah satu teman saja yang duduk di posisi yang paling rendah, semuanya penilaiannya paling buruk. Jadi pernah seperti itu. Lucu-lucuannya ya dalam penilaian teman sejawat itu seperti itu. Tetapi memang ada kalanya memang kita perlu adanya penilaian antar teman ya. Saya sebetulnya pernah dicurhati ya, waktu beberapa mata kuliah itu sering kan dalam perkuliahan saya itu ada tugas kelompok seperti itu. Ada teman Anda yang curhat, Bu, si A, si B, si C ini dia tidak pernah ikut kerjasama di dalam kelompok, jadi dia jangankan untuk membantu tugas kelompok, katanya mau diskusi lewat Google Meet aja dia nggak pernah datang, alasannya di organisasi seperti itu. Jadi ada yang sempat mengatakan kepada saya, memang kalau misalnya di kelas sih orangnya agak lumayan aktif, tapi ternyata teman-temannya ada yang tidak senang karena dia hanya menitip nama saja, nama dan NIM katanya gitu, jadi tidak pernah ikut kerjasama. Itu tentu saya akan memberikan penilaian yang berbeda, mungkin akan mengurangi objektivitas dalam penilaian yang lain ya, karena setelah mendapatkan laporan itu. Tetapi bagaimanapun informasi dari teman itu mungkin bisa kita pertimbangkan, terutama manakala dilakukan tugas kelompok ya. Jadi di sini intinya dengan penilaian antar teman ini diharapkan dapat mendorong objektivitas peserta didik, ada rasa empati, mengapresiasi keberagaman, perbedaan, dan refleksi diri. Jadi manakala dinilai buruk oleh teman-temannya, bukan terus jadi marah dan ngambek, udah deh aku nggak masuk kelompok lagi sama kalian, misalnya seperti itu. Ya tidak, ya harus introspeksi. Kenapa kamu dinilai tidak baik sama teman dalam kelompok gitu ya, perlu memikirkan kembali, oh ternyata selama ini saya terlalu pendiam, misalnya kurang bergaul ya, suka menyendiri, jadi kurang diapresiasi oleh temannya dalam satu kelompok. Nah, itu perlu menjadi pertimbangan juga. Anak bisa menjadi lebih dewasa, siswa menjadi lebih dewasa manakala dinilai oleh, karena kalau seumuran remaja itu lebih percaya peer grupnya, lebih percaya teman-temannya satu kelas daripada percaya sama orang tuanya ataupun orang dewasa lain. Jadi dia merasa punya power ya kalau berada di antara teman-temannya. Anak saya SMP itu juga mulai sama. Jadi beberapa kegiatan itu dia sudah mengalahkan rutinitas yang berhubungan dengan orang tua. Jadi dia lebih banyak kegiatannya itu dengan teman-temannya. Itu wajar dalam perkembangan psikologis siswa di usia SMP dan SMA. Nah, kalau kita melihat instrumen berupa lembar penilaian antar teman, kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus kita tetapkan indikator, apa indikator yang hendak kita ukur dari komponen yang hendak kita nilai. Kemudian
indikator tersebut memang betul-betul bisa diamati selama pembelajaran atau bisa muncul selama pembelajaran. Jadi kalau misalnya contoh ya dalam sikap ilmiah itu ada tidak percaya terhadap tahayul, misalnya seperti itu ya. Tentu di dalam pembelajaran itu sangat sulit untuk diamati karena tidak setiap hari atau tidak setiap saat muncul sesuatu peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan tahayul ya. Jadi harus dipertimbangkan. Misalnya dalam teori ada beberapa komponen, ada beberapa indikator yang kita pilih itu yang betul-betul bisa diamati. Karena apa? Indikator atau aktivitas yang diamati dengan instrumen teman sejawat ini bisa jadi memiliki kultur yang berbeda. Misalnya kita ambil teori dari luar ya, misalnya dari Amerika atau dari Turki atau dari negara yang lain, kita dapetin jurnal ya, wah ini bagus nih ada indikatornya. Tapi bisa jadi semua indikator itu tidak langsung kita telan mentah-mentah ya, kita pilih yang mungkin di Indonesia hampir karena budaya kultur mereka dengan kita berbeda, jadi kita bisa pilih yang betul-betul bisa dinilai selama pembelajaran. Jadi indikatornya bisa kita ambil dari teori sebagian dan kemudian bisa kita breakdown, kita kembangkan sendiri. Kemudian kriteria penilaian dirumuskan secara sederhana, jelas, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Seperti tadi saya menyediakan deskriptor dan rubrik ya, jadi sudah jelas di situ kriterianya bagaimana memberikan skor 1, 2, 3 dan seterusnya. Menggunakan bahasa yang lugas, dapat dipahami, menggunakan format sederhana, mudah digunakan. Kemudian indikator menunjukkan sikap perilaku peserta didik dalam situasi yang nyata sebenarnya. Jadi betul-betul terjadi di dalam kelas. Ini contohnya untuk penilaian antar teman ya. Jadi misalnya di sini misalnya Mbak Debi A. Sini Mbak Debi sekelompok sama Mbak Isi B sama Kansa itu Mbak atau Mas ya, mohon maaf. Mbak Kansa atau Mas Kansa ini? Halo? Ya, lewati aja, jangan ambil Mbak Anu. Jadi saya ulangi lagi, misalnya A Mbak Debi, kemudian B Mbak Gita, terus C Mbak Isi, kemudian D Mas Krisna, yang E Mbak Laili misalnya seperti itu. Jadi Mbak Debi itu bertugas untuk menilai, mengamati B dan E. B dan E itu berarti Mbak Gita sama Mbak Laili misalnya seperti itu. Ini aktivitasnya tidak merupakan suatu hal yang baku ya, boleh berbeda. Misalnya dalam kelompok ini ada Mbak Debi, Mbak Gita, Mbak Isi, Mas Krisna, dan Mbak Laili. Jadi Mbak Debi bertugas menilai Mbak Gita, Mbak Isi, sama Mas Krisna, dan Mas Laili. Itu juga bisa seperti itu. Kalau di sini contohnya satu orang mengamati dua orang temannya yang lain ya, kayak seperti itu. Tapi boleh juga satu orang mengamati 4 temannya yang lain. Itu juga bisa seperti itu. Silahkan nanti itu malah jadi sumber penelitian kalau bagi saya karena belum pernah dicoba, manakala yang dinilai itu hanya 1 orang teman dan 4 orang teman, konsistensinya seperti apa, itu perlu diteliti, menarik gitu. Bisa satu penelitian khusus ya untuk menerapkan penilaian sejawat ini. Jadi sebetulnya riset-riset dalam dunia penelitian dan pengukuran pendidikan itu bisa cuma sedikit memvariasikan aja, nanti hasilnya berbeda. Saya sudah mendapatkan jurnalnya, yaitu penilaian tentang interkelas ya, jadi bagaimana menilai dengan beberapa penilai itu ternyata hasilnya itu relatif berbeda karena rumusnya juga berbeda-beda dengan kondisi yang berbeda juga. Nah ini sebagai contoh di sini penilaian teman sejawatnya ada petunjuknya seperti ini. Amati perilaku tadi dengan contoh yang tadi ya, di sini contoh diagram penilaiannya seperti ini. Amati perilaku 2 orang temanmu. Nah, selama kegiatan kelompok ya. Kemudian beri tanda cek temanmu yang 1 siapa, yang nomor 2 siapa ya. Nama penilainya ada ya di sini. Kemudian misalnya kelas berapa. Nah, ini yang diamati nih. Teman saya mengajukan pertanyaan dengan sopan. Sopan atau enggak? Sopan berarti checklist.
Kalau tidak berarti strip ya, di sini strip checklist atau strip. Biasanya centang sama kali ya. Untuk Ini ada beberapa hal 1 sampai 8, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi karena waktunya sangat singkat, nanti berjam-jam ya kalau terlalu banyak pernyataannya. 8 aja cukup, 8 sampai 10 aja cukup lah ya. Karena yang dinilai itu 2 orang temennya, jadi dia mesti akan cepet-cepetan ya mengisinya. Nah, di sini tentu akan dilaporkan kepada guru ya dari bentuk penilaian antar teman ini. Jadi sesuai dengan panduan penilaian di K13 sebetulnya ada 3 bentuk jenis penilaian yang disarankan ya. Tadi saya sudah ceritakan berupa jurnal ya, kemudian penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Oke. Di sini sepertinya ada kisi-kisinya. Coba saya lihat. Ada nggak kisi-kisinya? Tidak ada contoh kisi-kisinya. Tidak ada. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Minggu berikutnya kita akan mencoba penilaian yang dalam bentuk lain ya. Silahkan untuk kali ini kita fokus ke afektif dulu. Ini sudah pada penilaian ini, penilaian pengetahuan. Baik, silakan ada pertanyaan dulu, monggo dari Anda semuanya. Nanti akan saya sampaikan bahannya yang bisa dipelajari secara asinkron. Ini sebagai pengantar aja terkait dengan penilaian afektif. Karena kalau bicara penilaian afektif itu sangat banyak sekali ya. Oke, nah sebelum saya lanjut saya ingin tanya, kira-kira kalau misalnya Anda hendak menulis skripsi selain disiplin ya, kira-kira sikap sosial apa yang hendak Anda teliti coba? Saya ingin Anda punya pendapat. Silakan. Kalau misalnya Anda nanti menyusun skripsi, tentu kan yang dilihat faktor pengetahuan memang menjadi indikator ya, entah itu mengembangkan bahan ajar atau PTK atau eksperimen atau penelitian evaluasi program dan yang lainnya. Tentu sisi pengetahuan ini menjadi prioritas ya untuk dinilai. Nah, selain pengetahuan, kira-kira apa yang bisa Anda nilai dari afektifnya? Saya ingin punya ide dari Anda coba. Silakan. Ya, silakan Mbak Lidi. Menurut saya untuk penilaian sikap bisa dilihat dari rasa sopan santun terhadap guru ataupun teman. Terus habis itu rasa ingin tahu dan kepercayaan diri. Begitu dari percaya diri. Oke, baik. Kita coba sama-sama cari di Google yuk. Ada nggak teori terkait satu aja ya, percaya diri ya, coba cari di internet. Ayo kita sama-sama. Indikator percaya diri. Kita cari teorinya. Sudah ada yang dapat? Jadi kenapa saya minta Anda mencari indikator dari kepercayaan diri? Biar memudahkan manakala Anda menyusun suatu kisi-kisi. Ya, nanti kita, karena target luaran diskusi kita hari ini adalah
menyusun kisi-kisi ya. Syukur-syukur Anda menemukan dari hasil skripsinya orang lain. Kisi-kisinya sudah ada ya. Jadi untuk dipelajari kita rame-rame aja ya. Karena kita sedang sama-sama belajar. Oh, Mas Kansa ini, Mas Kansa. Oh, ya Bu. Mana? Indikator percaya diri Bu ya. Sudah dapat Mas. Apa Bu? Yo silakan monggo bisa di-share. Berpendapat indikator percaya diri itu ada banyak. Yang pertama itu berpendapat atau melakukan kegiatan yang tanpa ragu-ragu. Terus Lalu yang kedua itu mampu membuat keputusan dengan cepat, jadinya tidak pikir-pikir gitu. ya. Lalu yang ketiga itu tidak mudah putus asa, jadinya yaitu tidak menyerah gitu. Oke. Lalu yang keempat tidak canggung dalam bertindak. Tidak jangkau dalam bertindak. Itu menurutnya siapa Mas? Menurut Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. Oke, baiklah Mas Kansa. Terima kasih ya. Oke. Ya Bu. Sekarang coba saya ingin share screen ya kepada Anda ya. Ini ada satu yang menarik ya. Jadi nanti bisa buat sudah muncul Mbak Mas? Sampun ibu. Sudah. Oke. Nah, di sini ada banyak sekali pendapat sampai nanti pusing nanti Anda. Nanti ya, di sini ada dari mulai pengertiannya. Di sini sudah muncul ya, kepercayaan diri ya. Skripsi Anda nanti juga seperti ini. Dicari teorinya ya. Pertama diidentifikasi kata kerja operasional kepercayaan diri sifat kepercayaan diri itu definisi operasional kok kata kerja operasional. Definisi operasionalnya itu apa gitu loh. Jadi jangan sampai nanti percaya dirinya itu didefinisikan menurut Wikipedia aja ya. Wikipedia itu tidak jelas. Silahkan cari referensi ya. Di sini rasa percaya diri itu di hakim ini ada pendapat. Sebenarnya harusnya langsung ya ke sumbernya ya. Di sini Lauster ya. Kepercayaan diri itu adalah suatu sikap, perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri. Itu baru pengertian ya. Kemudian ada menurut Willis, ada menurut Anthony. Di sini banyak sekali. Pada akhirnya dari semua definisi itu kan kemudian harus Anda simpulkan ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda mencari teori, silahkan dari beberapa literatur itu Anda simpulkan sebetulnya definisi dari percaya diri itu apa ya. Ternyata di sini juga ada beberapa istilah ya dalam percaya diri ya, self efficacy, self confident, itu macam-macam. Itu menurut James Neal dalam Andrea. Nah di sini disimpulkan ya, percaya diri itu adalah kondisi mental psikologi seseorang di mana mempunyai keyakinan. Jadi nanti kalau dalam skripsi seperti itu. Paling tidak ini sebagai gambaran ya, manakala seseorang itu hendak mengembangkan suatu instrumen terkait dengan sikap, misalnya kita fokus pada komponen kepercayaan diri saja ya. Jadi ini mau muncul menjadi satu instrumen, katakanlah seperti itu. Pijakannya adalah teori. Kita harus tahu definisi operasionalnya, konseptualnya apa, definisi operasionalnya apa. Nah, contohnya di sini kemudian muncul diidentifikasi ya, ciri-ciri yang percaya diri itu seperti apa sih ini. Ini menurut Lauster, teori Lauster. Nah, ada percaya pada kemampuan sendiri, bertindak mandiri, memiliki rasa positif. Mungkin kurang lebihnya hampir mirip ya dengan tadi yang diungkapkan oleh Mas Kansa, tetapi dia dengan diksi yang berbeda ya di sini. Di sini juga ada beberapa indikator cinta diri. Cinta diri itu termasuk ciri indikator orang yang percaya diri. Dia memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri, memiliki tujuan yang jelas, berpikir positif, kemudian
kemudian dan seterusnya. Ada banyak sekali pendapat. Oke. Nah, kita manakala hendak menyusun suatu instrumen, kita membaca banyak literatur. Ternyata definisi operasional itu menurut A ada 5, misalnya yang disebut indikator percaya diri itu ada 5, menurut si B itu ada 10 misalnya, menurut si C itu kemudian ada 3 misalnya. Terus bagaimana dengan melihat teori yang sangat banyak ini, bagaimana cara kita menyeleksi dari sekian banyak teori itu? Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi, mana dari indikator itu yang bisa kita nilai? Bisa kita mengadopsi satu dari pendapat si A misalnya. Bisa kita mengambil 5 dari pendapatnya si B misalnya. Atau bisa mengambil ketiga-tiganya pendapat dari si C, kemudian kita gabungkan. Jadi menurut beberapa pendapat ahli, kita membuat beberapa indikator atau target yang hendak kita nilai ya. Jadi boleh-boleh saja, jadi tidak perlu kita fokus hanya pada satu pendapat atau teori ya. Jadi bisa kita mengumpulkan. Di sini kan banyak ya, percaya diri itu apa, ciri karakteristiknya kan banyak sekali, percaya pada kemampuan. Nah, ini sebagai dasar landasan Anda untuk menyusun suatu instrumen. Ini harus banyak-banyaknya ya dicari, ada menurut Hakim, Nuraini, macam-macam di sini ya. Saya penasaran dengan bab 3-nya di sini, apakah dia ada kisi-kisinya. Saya harapkan begini aja deh, untuk besok minggu depan Anda tugasnya secara kelompok mencari aja ya, mencari kisi-kisi yang sudah jadi aja ya, kisi-kisi yang jadi terkait aspek afektif ini ya. Silakan mau apa saja, tetapi di grup nanti sudah ngecim sendiri-sendiri ya. Saya mau ngecim kisi-kisi percaya diri misalnya, ya kan, yang lainnya nggak boleh sama gitu ya, kelompok lain nggak boleh sama, silakan. Jadi tidak perlu membuat ya, jadi nanti minggu depan kita coba bahas. Jadi kalau bisa ada teorinya dan ada kisi-kisinya. Kira-kira yang mau dinilai itu apa saja, penilaian, bentuk penilaiannya, spesifikasinya apa, silakan. Saya tidak akan memunculkan format, silahkan Anda buat sendiri. Syukur-syukur di kisi-kisi yang Anda temukan itu sudah lengkap ya, mulai dari identitas, mulai dari indikatornya apa, kemudian komponen apa yang mau dilihat, terus aspek yang diamati apa, nomornya nomor berapa, apakah ada rubriknya. Nah, silakan Anda persiapkan. Nanti kita diskusikan bersama. Ini ternyata banyak sekali nih teorinya, sampai berapa halaman nih? Saya ingin lihat kesimpulannya dia pakai yang mana. Wah, percaya diri menurut Islam juga nih, ada banyak juga. Wah, keluar dalil-dalilnya ya. Kesimpulannya mana nih? Kok langsung berpikir positif? Berpikir positif, berpikir negatif. Terus di sini, saya tadi juga ini asal ya ngambil ya. Dia variabelnya berpikir positif dan kepercayaan diri. Baik, jadi kita kembali ke kepercayaan diri di atas, berarti dia di sini silakan nanti misalnya Anda tertarik yang kepercayaan diri ini ya, nanti yang lebih difokuskan adalah terkait dari kepercayaan dirinya itu sebetulnya komponen apa saja yang mau dia nilai ya di sini ya. Nah, tapi di sini kok tidak menemukan simpulannya ya. Intinya saya ingin mengarahkan kepada Anda ya, walaupun ini belum ada kepikiran sama sekali ya, metopen aja baru semester ini ya, bahwa dalam menyusun proposal penelitian tentu akan melibatkan variabel-variabel yang tidak diteliti. Misalnya salah satunya di sini kita mengangkat kepercayaan diri. Oke. Nah ini dia.
kepercayaan dirinya di sini adalah di sini dia simpulkan di bawah ini. Oke, berani mengambil risiko, belajar mensyukuri dan menikmati. Oke, ini menjadi kok ini uraiannya terkait ini ya. Saya sebentar. Masih ada teori. Upaya untuk meningkatkan percaya dirinya ya. Jadi di sini ada upaya untuk meningkatkan percaya diri itu secara teori dia mau menghubungkan dengan masih ngajar. Jadi di sini saya mohon maaf ada gangguan. Di sini dia tadi karena judulnya ya dari hipotesis itu ternyata dilihat sikap positif terhadap cara menumbuhkan kepercayaan diri ya. Jadi di sini yang dinilai kepercayaan dirinya itu upayanya ya ternyata bisa kita cermati. Jadi tapi dari konsep-konsep di atas kita bisa melihat bahwa ada beberapa indikator dari kepercayaan diri. Jadi bisa Anda ambil ya di sini secara teori kalau misalnya Anda tertarik untuk mengembangkan instrumen kepercayaan diri. Baik, kita coba yang lainnya. Misalnya apa ya? Sikapnya itu terkait kerjasama, indikator kerjasama. Kalau cari di internet itu banyak sekali ya beberapa informasi yang sebetulnya mudah untuk kita temukan. Kalau dulu saya waktu skripsi cari data teori itu harus ke perpustakaan. Sudah begitu ketemu bukunya, halaman yang mau saya ambil halamannya sudah hilang. Nah ini Anda sangat diuntungkan ya dengan era digitalisme sekarang ini. Anda sangat mudah untuk menemukan referensi. Oke, karena kita jamnya ternyata sudah habis ya. Baik, untuk minggu depan itu seperti yang tadi saya ceritakan kepada Anda, silakan nanti minggu depan Anda mencari saja contoh dari kisi-kisi penilaian untuk ranah afektif. Bisa jadi kalau saya sih lebih mengharapkan Anda fokus kepada satu komponen yang hendak diamati, misalnya tadi Anda bisa ingin tahu percaya diri atau tanggung jawab atau misalnya di kedisiplinan atau apalah, silakan nanti masing-masing kelompok sudah ngapling ya di grup ya. Jadi di grup nanti ngapling biar tidak ada yang sama. Nah, selain Anda menyusun kisi-kisi, untuk materi PDF-nya nanti Anda harus dikirim ke grup atau gimana Bu? Punya rujukannya. Jadi ada teorinya. Jadi kalau misalnya ambil mengadopsi dari skripsi sebelumnya atau yang lain sebelumnya, silakan Anda hadirkan teorinya dan kisi-kisinya. Nanti minggu depan kita bahas. Syukur-syukur sudah ada bentuk instrumennya seperti apa ya. Nah, itu akan sangat menarik kita bahas ya. Karena saya yakin bahwa dengan minimal belajar seperti ini, walaupun dalam pelaksanaannya dalam pembelajaran belum tentu Anda gunakan ya besok di dalam pembelajaran di dalam fisika, karena kebijakannya pasti terus berubah. Apakah yang melakukan penilaian sikap ini adalah guru mata pelajaran ya, atau hanya guru tertentu ya? Tapi saya harapkan memang kita melalui proses pembinaan karakter siswa. Jadi fokus kita tidak perlu terlalu banyak ya, cukup 3 atau beberapa saja yang menjadi dasar untuk kita bina, karena kita harus melihat dari siswanya sendiri. Kira-kira dalam pembelajaran itu ada komponen-komponen sikap apa yang masih dirasa kurang. Jadi kalau ibarat kata kita melakukan analisis kebutuhan dulu ya di sekolah itu seperti apa karakter siswanya, yang kurang di karakter apa, yang harus kita bina apa ya. Tidak usah terlalu idealis untuk mengukur indikator yang banyak ya, cukup 3 atau 5 lah ya. Tetapi itu tidak
kita lakukan dengan konsisten, bukan berarti kita tidak melihat komponen yang lain ya, tetapi kita sedang fokus melakukan pembinaan pada karakter tertentu yang kita rasa masih kurang. Baik, sampai di sini saya cukupkan dahulu. Bila ada pertanyaan silahkan disampaikan lewat WA ya. Saya insya Allah selalu berusaha menjawab pertanyaan secara asinkron. Misalnya Anda mengalami pertanyaan-pertanyaan atau masalah dalam penyelesaian tugas. Sekian untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya.